Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahendra Cahyanto dengan NIM 2157-2002 dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas teknologi dan inovasi dalam upaya memberantas korupsi. Teknologi dan inovasi menjadi senjata utama dalam memberantas korupsi. Perkembangan digital membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah inovasi diperlukan untuk mengatasi tantangan korupsi semakin kompleks. Selanjutnya, nah, latar belakang korupsi global. Yang pertama, di sini ada tiga latar belakang. Pertama, saya jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Dampak ekonomi. Apa itu dampak ekonomi? Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Negara-negara berkembang sering menjadi korban utama praktik korupsi. Yang kedua, dampak sosial. Ketidakpercayaan publik terhadap institusi meningkat, pelayanan publik terganggu, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Jadi di sosial itu dampaknya kerasa banget ke kita, termasuk mempengaruhi kualitas hidup kita. Yang ketiga, dampak politik. Nah, di sini ada dampak politik, saya jelaskan. Dalam dampak politik itu, korupsi melemahkan demokrasi dan penegakan hukum. Stabilitas politik terganggu, menciptakan ketidakpastian dalam tata kelola negara. Mungkin itu lebih parah. Yang ketiga, tantangan pemberantasan korupsi. Sistem hukum yang lemah. Nah, di sini ada tiga tantangan dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Yang utama, sistem hukum yang lemah. Penegakan hukum yang tidak konsisten mempersulit penindakan korupsi. Diperlukan reformasi sistem peradilan untuk meningkatkan efektivitas. Yang kedua, kurangnya transparansi. Akses informasi yang terbatas menyulitkan pengawasan publik. Teknologi yang dapat membantu meningkatkan keterbukaan dalam pemerintahan. Yang ketiga, nah ada ketiga nih, budaya korupsi, normalisasi praktik korupsi dan dalam masyarakat sulit diatasi. Edukasi dan kampanye anti korupsi perlu ditingkatkan. Jadi korupsi itu kalau sudah menjadi budaya di dalam suatu masyarakat, itu akan mereka akan menormalisasikan praktik itu sendiri. Itu dampaknya mungkin dampak bom waktu ke depannya bakal lebih parah. Yang keempat, teknologi untuk transparansi. Oke, di sini ada saya mempunyai tiga teknologi untuk eh, transparansi terhadap praktik korupsi itu tersendiri. Nah, di sini ada Open Data Platform, yang kedua e-government service, yang ketiga blockchain untuk verifikasi. Saya jelaskan satu-satu dulu. Mulai data Open Data Platform, e-government service, dan blockchain untuk verifikasi. Yang pertama, Open Data Platform. Penyediaan data pemerintahan secara terbuka meningkatkan pengawasan publik. Masyarakat dapat mengakses informasi, anggaran, dan kebijakan dengan mudah. Nah, jika ada platform khusus pencegahan korupsi, di situ pemerintah akan mengasih informasi-informasi tentang pengawasan publik dan anggaran-anggaran yang pemerintah keluarkan untuk masyarakat. Jadi bisa baca tuh bang, anggaran untuk sekian, berlaku untuk sekian, dan keluar sekian. Yang kedua, e-government service, pelayanan publik online mengurangi interaksi langsung yang rawan korupsi. Proses birokrasi menjadi efisien dan transparan. Ya sudah ada e-government service, tidak ada perlu birokrasi-birokrasi rumit yang menghambat untuk waktu itu untuk pencegahan korupsi itu sendiri. Yang ketiga, blockchain untuk verifikasi. Nah,
Di sini ada teknologi baru namanya teknologi blockchain. Teknologi blockchain memastikan integritas pada data pemerintah, transaksi, dan dokumen penting dapat diverifikasi tanpa dimanipulasi. Nah, untuk kalian yang berkecimpung di dunia kripto atau uang digital, pasti kalian tahu teknologi ini. Teknologi baru yang datanya itu tidak dapat dimanipulasi. Oke, nah selanjutnya itu adalah teknologi digital dalam pengadaan. Nah, eh, jika sewaktu instansi ada pengadaan, situlah adanya digitalisasi. Yang pertama, e-procurement. Sistem pengadaan elektronik meningkatkan transparansi proses tender. Semua tahapan dapat dipantau secara real-time oleh publik. Jadi jika ada instansi mengadakan tender secara besar-besaran, masyarakat terlibat, nah itu semua transparansi. Mulai pengadaannya, pembelian alatnya, dan siapa pemenang tender itu. Yang kedua, analisis big data. Penggunaan big data membantu mendeteksi anomali dalam pengadaan. Pola-pola mencurigakan dapat diidentifikasi dengan cepat. Yang terakhir itu ketiga, sistem tracking anggaran. Pelacakan anggaran digital mengirimkan pemantauan alokasi dana secara detail. Penyalahgunaan anggaran dapat dicegah lebih efektif. Nah, jadi sistem tracking ini bisa kita lihat dari awal pemerintah mengeluarkan dana ke siapa, ke siapa, ke siapa, sampai terakhir dana itu siapa terakhir tender itu terlibat, dana itu akan selalu terdeteksi atau tracking kemana dana itu keluar, kemana dana itu masuk. Ya, nah di sini saya akan menjelaskan aplikasi blockchain untuk integritas data. Nah, yang pertama itu penyimpanan data terdesentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi itu datanya seperti kita berada di sini, data ini juga ada di sini, dan data di tempat lain juga ada, seperti sama seperti yang data kita yang kita pegang. Itu desentralisasi. Penyimpanan data terdesentralisasi blockchain. Blockchain dapat menyimpan data secara terdesentralisasi, jika manipulasi pusat, keamanan, dan meningkatkan signifikan. Nah, jadi jika kita sudah mempunyai data, data itu sudah terdesentralisasi, kita mempunyai datanya. Ketika dimanipulasi, data yang kita pegang itu real, tidak dapat dimanipulasi satupun. Smart contract. Kontrak pintar memastikan eksekusi otomatis sesuai ketentuan intervensi manual yang berpotensi korupsi dapat dihindari. Yang ketiga, audit trail yang tidak dapat diubah. Setiap transaksi tercatat permanen, memudahkan proses audit transparansi meningkat dengan jejak digital yang dapat dilacak. Selanjutnya, nah, kecerdasan buatan untuk deteksi korupsi. Nah, berhubungan saya jurusan teknik informatika, saya juga pelajari kecerdasan buatan. Di sini saya akan jelaskan deteksi membuat kecerdasan buatan untuk pencegahan korupsi. Yang pertama dengan cara itu deteksi anomali. AI atau artificial intelligence menganalisis pada transaksi untuk mengidentifikasi kejanggalan. Sistem peringatan dini membantu mencegah korupsi. Jadi AI itu sebuah mesin learning yang bertugas memproses data, menganalisis proses transaksi, dan identifikasi terhadap pelaku korupsi itu tersendiri. Nah, sistem ini mencegah korupsi mungkin ya 99% karena telah menggunakan teknologi artificial intelligence. Yang kedua, analisis jaringan. Kecerdasan buatan memetakan hubungan kompleks antara entitas, koneksi mencurigakan, dan antara kompleks entitas.
Koneksi yang mencurigakan dapat terungkap lebih cepat. Dan jika ada transaksi mencurigakan ini, AI ini akan mendeteksi dengan beri peringatan terhadap transaksi ini dan akan melaporkan ke bagian server pasar. Itu. Yang ketiga, pemrosesan dokumen. AI memproses dokumen untuk mendeteksi inkonsistensi dan pemalsuan. Efisiensi pemeriksaan dokumen meningkat drastis. Jadi ketika ada dokumen-dokumen yang mencurigakan untuk mencegah korupsi, petugas itu menggunakan teknologi AI itu untuk memproses dokumen, untuk mendeteksi inkonsistensi dan pemalsuan. Nah, jika ada pelaku korupsi yang pemalsuan, pasti langsung terdeteksi di dokumen tersebut. Itulah kehebatan dari artificial intelligence, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ada sistem pelaporan mobile. Sistem pelaporan mobile ini seperti kita pengaduan untuk kalau kalian punya aplikasi-aplikasi sejenis kayak PLN, PDAM, ada laporan pengaduan. Nah, ini juga mungkin sistem penjagaan korupsi bisa melakukan sistem pelaporan mobile. Yang pertama itu ada fitur. Nah, fitur ini manfaatnya. Dua, pelaporan anonim. Meningkatkan keamanan pelapor. Jadi pelapor ini tidak ada namanya, jadi nama, alamat, semua dirahasiakan. Menjadi anonim. Itulah keamanan proteksi untuk seorang pelapor itu sendiri. Tracking laporan, memastikan tindak lanjut yang transparan. Nah, jika kita sudah melapor, pasti di situ ada tracking. Tindak lanjutnya gimana untuk ke depan? Apakah didiamkan atau dilanjutkan? Integrasi multimedia memungkinkan bukti lebih kompresif. Nah, di sini adalah peran multimedia seperti AI tadi dokumen itu bukti yang sudah diproses apakah terjadi pemalsuan atau tidak, itulah bukti yang komprehensif. Komprehensif, sorry. Notifikasi real time mempercepat respon terhadap laporan. Nah, jika kalian sudah melapor di platform mobile ini, kali perangkat kalian akan ada notifikasi. Bagaimana kelanjutan dari laporan kalian? Itu pasti sudah ada. Karena kita semakin cepat jaringan 4.0 ini. Nah, di sini akan saya menjelaskan kolaborasi lintas sektor. Di sini ada sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Yang pertama, pemerintah menyediakan data dan regulasi yang mendukung membuka akses untuk inovasi teknologi anti korupsi. Yang kedua, swasta mengembangkan solusi teknologi canggih berpartisipasi dalam inisiatif transparansi bisnis. Yang ketiga, masyarakat sipil seperti kita-kita biasa ini melakukan pengawasan dan advokasi, memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem anti korupsi. Selanjutnya, inovasi sistem whistleblowing. Yang pertama, enkripsi end-to-end. Seperti kalau kalian punya aplikasi WhatsApp itu enkripsi itu end-to-end. Keamanan data pelampor terjamin dengan enkripsi mutakhir. Identifikasi whistleblowing melindungi secara maksimal. Jadi informasi-informasi mengenai pelapor itu sudah terenkripsi, tidak bisa diakses oleh orang manapun. Jadi informasi yang kita berikan itu aman. Verifikasi blockchain, laporan diverifikasi menggunakan teknologi blockchain. Integritas informasi terjaga tanpa risiko manipulasi. Nah, kita sudah tahu kan teknologi blockchain itu data yang tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Yang ketiga, hak AI untuk triase. Kecerdasan buatan membantu memprioritaskan dan mengkategorikan laporan. Penanganan kasus menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Nah, itulah inovasi sistem tersebut.
Baik, untuk presentasi hari ini saya akhiri. Jika saya ada salah ucapan atau kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan.